Terdengar lembut menyapa Pak Karim. Pak, jangan ditutup dulu. Mbak siapa ya? Dari mana? Saya Cahya Pak, saudaranya Pak Karim. Maaf ya, mengganggu malam-malam. Ayahnya Rizky tidak langsung percaya dengan wanita itu, dan dia memberikan pertanyaan kepada perempuan itu. Setelah bertanya cukup panjang, serta ayahnya Rizky mendapatkan penjelasan yang cukup jelas bahwa wanita itu berkunjung untuk mengantar obat kepada Pak Karim, dia pun akhirnya membuka kembali gerbang yang tadi sempat dikunci oleh ayahnya Rizky. Hanya sekian detik setelah kejadian itu, tiba-tiba ayahnya Rizky ini dikagetkan oleh satu teriakan kencang dari arah rumah warga. Beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut terlihat berhamburan keluar menuju arah sumber suara. Begitu juga dengan ayahnya Rizky yang sejenak terlupa dengan sosok wanita yang ada di dekatnya tadi. Ternyata teriakan itu bersumber dari rumah Pak Karim. Sesampainya di rumah Pak Karim, warga menemukan istri Pak Karim sudah pingsan di depan teras rumahnya. Warga pun dengan sigap menolong istri Pak Karim. Tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Malah ayahnya Rizky sempat menjadi sasaran pertanyaan warga karena ternyata saat itu Pak Karim sedang tidak di rumah. Di situ ayahnya Rizky hanya menceritakan kronologis ketika dirinya pulang sebentar ke rumah dan balik ke pos, tapi sudah tidak ada Pak Karim di pos dan hanya menemukan HP Pak Karim. Setelah dia bertemu dengan sosok wanita yang ditemuinya di portal tadi, dia menceritakan kepada warga tentang apa yang ditemui tadi. Akhirnya warga berbondong-bondong menuju pos Kamling, mengecek keberadaan Pak Karim dan juga mengecek keberadaan wanita yang tadi diceritakan ayahnya Rizky. Sesampainya di pos jaga, perempuan itu sudah tidak ada dan Pak Karim tidak ada di pos itu. Keadaan pun semakin panik karena tidak seorang pun yang tahu keberadaan Pak Karim. Belum lagi pada saat itu istri Pak Karim pun belum sadarkan diri. Jadi belum bisa ditanya-tanya oleh warga tentang mengapa dia berteriak setan sampai satu komplek bisa mendengarnya. Beberapa warga pun termasuk ayahnya Rizky berinisiatif mencari Pak Karim sekitar komplek. Dan akhirnya tepat sekitar pukul 3 pagi Pak Karim ditemukan. Pak Karim ternyata pingsan di salah satu makam yang ada di TPU tersebut. Komplek pun menjadi heboh dengan cerita mistis tersebut. Keadaan komplek langsung terasa ramai. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita, bahkan anak-anak sekalipun tak luput mencari informasi tentang apa yang menimpa Pak Karim dan istrinya. Akhirnya menjelang azan subuh barulah kondisi Pak Karim dan istrinya mulai bisa diajak bicara. Menurut Pak Karim, ketika ayahnya Rizky ini pulang, tiba-tiba seorang wanita hendak minta tolong diantar pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah. Malah kata Pak Karim, perempuan itu menangis. Pak Karim sempat meminta wanita itu untuk menunggu sampai ayahnya Rizky kembali ke pos. Karena saat itu ayah Rizky pulang dan Pak Karim berjaga di pos sendirian. Tapi entah kenapa
Pak Karim menurut saja dengan perkataan perempuan tersebut. Akhirnya Pak Karim pun menuruti permintaan wanita tersebut untuk mengantarkannya. Katanya rumahnya tidak jauh dari pos jaga. Rumahnya cuma ada di ujung pengkolan. Kalau jalan hanya sekitar 5 menit menurut wanita tersebut. Di tengah perjalanan, Pak Karim merasa ada yang aneh karena dia merasa tidak kenal dengan wanita itu. Padahal dia kenal betul dengan seluruh warga komplek. Anehnya, wanita itu tiba-tiba bertanya tentang kuntilanak yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Saat Pak Karim menceritakan perihal kuntilanak yang sempat heboh itu, sosok wanita itu malah berkata kepadanya, "Seperti ini wajahnya ya, Pak." Pak Karim di situ langsung kaku, takut akan apa yang ada di depannya. Wanita yang sedari tadi bersamanya ternyata kuntilanak yang menjadi bahan pembicaraan warga. Menurut Pak Karim, sosok wanita itu mengerikan. Setengah wajahnya kosong dengan daging yang menganga, penuh belatung. Wajah dan suara kuntilanak itu membuat Pak Karim melari kocar-kacir. Sampai akhirnya Pak Karim hilang kesadaran dan ditemukan tertidur di TPU yang berada tepat di sebelah komplek Rizky. Lain halnya dengan Pak Karim. Istrinya malah mengaku rumahnya diketuk oleh suaminya. Dia sempat bingung karena Pak Karim seharusnya membawa kunci serep. Tapi saat itu Pak Karim